Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nina Melani. Di sini saya akan menerangkan materi yang disampaikan oleh Yanto Sensei pada tanggal 27 Juli. Mari kita langsung mulaikan saja. Pertama-tama di sini ada kata kerja mas, futsu, ru, ni, ru, ta, nai, dan tai. Ru ini bisa diartikan akan dan juga untuk. Tidak hanya diartikan akan saja, tapi juga bisa diartikan untuk. Untuk ta bisa diartikan telah, nai tidak, tai ingin. Untuk ru ini misalnya kore wa kaku mono. Kaku di sini sebagai jisho, maka diartikan untuk, tidak hanya akan saja. Atau basu o matsu tokoro. Di sini matsu dari machimas, maka jishoke-nya jadi matsu. Jisho-nya ini diartikan untuk, karena di sini ada kata benda. Contohnya, kaimas. Kaimas ini jika diubah ke jisho menjadi kau, membeli, untuk membeli atau akan membeli. Atau kata telah membeli, kawanai tidak membeli, atau kaitai ingin membeli. Seperti itu kira-kira. Lalu di sini ada jajaran awal. Ada to, ya, tari, si, toka, atau tanda kutip. Untuk jajaran awal ini tidak perlu diartikan. Jadi dia hanya sebuah simbol saja. Tidak perlu diartikan apapun. Dan untuk penggunaan to, ya, tari, si, kata, atau kutip ini bebas menggunakan berapapun. 1 saja boleh, 2 boleh, 3 boleh, berapapun juga boleh, tidak ada batasannya. Nah, untuk ya, nado, ini ya-nya dia tidak diartikan apapun. Sesuai jajaran awal di sini, tidak diartikan apapun untuk ya-nya. Lalu di akhirnya di sini ada nado. Nado ini bisa diartikan dan lain-lain. Lalu untuk partikelnya bisa menggunakan partikel o maupun ga sesuai kata kerjanya. Jika kata kerjanya aktif, maka dia menggunakan partikel o, dan kalau misalkan kata kerjanya pasif, bisa menggunakan partikel ga. Untuk tari simas, tari simas, atau tariru, atau tari maseng, tari tai, atau 4T lainnya, maka tari si ini diartikan dan lain-lain. Jika tari-tarinya saja, maka dia tidak diartikan apapun. Tetapi jika tari si, maka ini diartikan dan lain-lain. Lalu selanjutnya di sini ada toka. Toka ini bisa juga menggunakan to iuka. Ini sama saja toka atau to iuka ini memiliki arti yang sama. To iuka ini dasar dari toka, maka toka ini bermula dari to iuka. Tetapi untuk lebih biasanya orang-orang memakai toka
Toka ini memiliki arti seperti halnya atau contoh halnya, menderetkan beberapa kata sebagai sampel atau sebagai contoh. Lalu juga ada ya, nado. Seperti yang dijelaskan tadi, ya, nya saja ini tidak diartikan apapun. Maka nado ini bisa diartikan dan lain-lain. Ya tidak diartikan apapun, ya nado, maka nadonya diartikan dan lain-lain. Contohnya, heya no naka ni hon ya beddo ya kagami ga arimasu. Ini ya dan ya tidak diartikan apapun, maka akan ada, ingat, untuk jejeran awal ini diartikan dari depan, untuk jejeran awal ini. Maka ya ini kita artikan setelah akan ada, kita loncat ke ya pertama. Hong, akan ada buku, tempat tidur, kagami, kaca, di dalam kamar. Seperti itu. Jangan artikan dari belakang. Untuk deretan, artikan dari sini dulu. Dari depan dulu. Atau contoh keduanya menggunakan nado. Heya no naka ni hon to kabe hon toka beddo toka kagami nado ga arimasu. Di sini ada toka dan ada nado. Maka nado di sini diartikan dan lain-lain. Untuk toka dia masuk jejeran awal yang tidak diartikan apapun. Maka untuk menerjemahkannya, akan ada buku, tempat tidur, kaca, dan lain-lain di dalam kamar. Maka di dalam kamar ini tidak hanya ada buku, tempat tidur, kaca, tetapi ada dan lain-lainnya juga. Atau misalnya contoh lainnya, heya no naka ni hon ya beddo ya kagami nado ga arimasu. Di sini kenapa menggunakan partikel ga? Karena arimasu ini kata kerja pasif. Jika kata kerja pasif, maka partikelnya menggunakan partikel ga. Itu kenapa di sini menggunakannya partikel ga. Akan ada buku, tempat tidur, kaca, dan lain-lain di dalam kamar. Seperti itu kira-kira minasang. Lalu untuk tari-tari shimasu, ingat, jika tari-tarinya saja dia tidak mempunyai arti apapun. Tetapi untuk tari sinya ini dia memiliki arti dan lain-lain, sama seperti nado. Kata kerja sama dengan dan lain-lain. Maka dari itu tari-tari shimasu ini memiliki arti dan lain-lain, menceritakan deretan hal dari beberapa kata kerja. Misalnya,
asta restoran de gohan o tabetari tomodachi to hanashitari shimasu. Untuk tarinya ini tidak diartikan. Maka untuk penerjemahannya kita dari belakang dulu. Akan makan nasi, akan makan nasi, berbicara dengan teman di restoran besok. Lalu contoh lainnya di sini ada asta restoran de gohan o tabetari toka tomodachi to hanashitari to kasitai desu. Di sini ada takoto yang memiliki arti seperti halnya. Di sini juga ada tari to kasitai desu. Maka kita terjemahkan dari belakang dulu. Ingin makan nasi, seperti halnya berbicara. Ingin seperti halnya makan nasi, seperti halnya berbicara dengan teman, berbicara bersama teman di restoran besok. Kira-kira seperti itu minasang. Lalu di sini selanjutnya ada kata tanya. Kata tanya dari dore, dono, kata benda, doko, dare, atau donata, dochira, kura, nani, nan, atau nanka, itsu, donna, kata benda, doreka, atau dokoka. Untuk dore ini artinya yang mana, dono kata benda yang mana, doko di mana, dare siapa, lalu ada donata sama juga artinya siapa, tetapi donata ini adalah bentuk lebih sopannya. Lalu dochira yang mana, ikura berapa, nani, nan atau nanka ini memiliki arti yang sama. Apa, bisa menggunakan yang mana saja sesuai konteksnya. Lalu itsu kapan, donna kata benda yang bagaimana. Lalu di sini ada dareka yang artinya seseorang atau seseorang siapa. Ada dokoka, suatu tempat atau suatu tempat di mana. Sini kata tanya. Untuk kata benda kata tanya, kata berikutnya itu tidak wajib, boleh digunakan, boleh tidak wajib atau sunnah. Untuk darega itu memiliki arti suatu siapa, seseorang siapa. Misalkan nanika ga arimasu, di sini menggunakan ga, menggunakan partikel ga, karena nanika ini adalah suatu kata benda dan arimas ini merupakan kata kerja pasif. Maka jika kata benda bertemu kata kerja pasif, untuk partikelnya sudah dipastikan ga. Berbeda jika di sininya kata kerja aktif, maka di sininya menggunakan partikel o. Baik, kira-kira segitu saja minasang penjelasan dari saya hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.